Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shelfie Jania Fitri dengan NIM 19002145. Baiklah, pada materi hari ini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam berwirausaha. Etika wirausaha merupakan satu kegiatan usaha yang dilakukan dengan kode etik atau aturan-aturan atau norma yang berlaku di suatu masyarakat. Ketika kita akan membuka satu usaha di wilayah manapun, maka kita wajib mengikuti aturan moral yang ada di wilayah tersebut. Jadi kalau kita membuka suatu bisnis, membuka suatu usaha di wilayah tersebut, jadi kita harus mengikuti aturan dari wilayah tersebut juga. Selanjutnya, bukan orang yang harus beradaptasi dengan aturan-aturan atau norma itu, tapi kita yang harus menyesuaikan diri. Jadi bukan orang masyarakat tersebut yang harus beradaptasi dengan aturan, tapi kita yang harus beradaptasi dengan norma itu. Etika berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiquette, yang berarti kartu undangan. Kaitan etika dengan kartu undangan yang masa itu berkembang ini adalah pada saat raja-raja Prancis sering mengundang tamu-tamu kenegaraan untuk satu kegiatan, dan itu dilakukan melalui undangan yang masa itu sering mengundang tamu-tamu kenegaraan untuk satu kegiatan dan dilakukan melalui kartu undangan. Dan dalam kartu undangan itu tercantum berbagai macam persyaratan atau ketentuan, termasuk segala hal yang harus disepakati, termasuk segala hal yang harus dipatuhi. Sehingga yang di luar dari ketentuan dianggap orang yang tidak diundang. Jadi, etika adalah tata cara dalam hubungan dengan manusia lain, dengan pengusaha lain, dan masyarakat atau lingkungan sekitar. Karena masing-masing masyarakat punya beragam adat istiadat budaya yang tidak sama. Etika sering disebut sebagai tindakan dalam mengatur perilaku pengusaha itu. Harus mengikuti norma yang ada, yang sekarang kita lihat, yang berlaku dalam satu negara atau masyarakat. Sekarang kita lihat bagaimana etika dan norma setiap pengusaha dalam sebuah bisnis. Yang pertama, dalam kode etik, berwirausaha harus jujur. Jadi, pengusaha itu dalam melakukan sebuah usaha harus jujur. Misalnya produknya terjamin bisa, kalau tidak bagus bisa dipulangkan. Berarti kalau benar adanya produknya tidak bagus, berarti bisa dipulangkan. Jadi dia akan memberikan produk yang bagus lagi. Yang kedua, bertanggung jawab. Misalnya barang yang dijual belikan itu tidak seperti ekspektasi orang yang membeli, dia akan bertanggung jawab untuk mengganti barang yang layak untuk konsumennya. Selanjutnya, disiplin. Selanjutnya, taat dengan hukum dan aturan masyarakat, yaitu seperti norma dan etika tadi. Selanjutnya, mau membantu, karena usaha kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita membutuhkan orang lain untuk mendirikan usaha kita. Begitupun orang lain yang membutuhkan kita untuk mendirikan usahanya. Selanjutnya, komitmen. Lalu, menghormati orang lain. Menghormati orang lain ini juga penting karena kan kita mendirikan bisnis kita itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau kita tidak menghormati orang lain, maka orang lain itu juga tidak akan hormat kepada kita, tidak akan segan kepada kita. Jadi
pentingnya dalam menghormati satu sama lain. Dan yang terakhir, prestasi. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari etika. Tujuan seharusnya sejalan dengan organisasi bisnis yang akan dikembangkan. Manfaatnya untuk lembaga yaitu persahabatan dalam pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan agar menjadi pelanggan setia kita, etika terkait dengan sikap dan perilaku wirausahawan. Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika wirausaha. Jujur, rajin, tepat waktu, tidak malas, murah senyum, ramah, pandai bergaul, fleksibel, tanggung jawab, dan rasa memiliki lembaga atau perusahaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ciri-ciri wirausahawan yang berhasil. Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki visi dan misi dan tujuan yang jelas. Jadi wirausahawan itu tanpa memiliki visi dan misi dan tujuan yang jelas itu usahanya tidak akan berjalan dengan lancar. Maka nantinya akan ditemukan masalah ke depannya nanti kalau tidak ada visi dan misi dan tujuan masalahnya. Selanjutnya memiliki inisiatif. Memiliki inisiatif ini yaitu inisiatif yang tinggi terhadap apa yang akan dijualnya nanti kepada konsumen. Selanjutnya punya orientasi akan prestasi. Lalu berani menanggung resiko dan komit. Mungkin itu saja materi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.